Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersuka cita. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-17 sesudah Trinitatis hari ini adalah dari surat Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perikop ini lebih mudah kita pahami bila kita hubungkan dengan ayat 1 hingga ayat 6 di depannya. Di sana disebutkan bahwa orang kaya akan shock, akan terkejut, akan menangis dan meratap sejadi-jadinya karena kesengsaraan akan menimpa mereka. Ayat 1. Mengapa? Orang kaya di sini bukanlah semua orang kaya. Mereka ini adalah orang yang mempercayakan seluruh hidup dan harapannya dan masa depannya kepada harta bendanya, yang membuat harta menjadi segala-galanya, yang berprinsip bahwa dengan uang semua bisa diatur. Mereka adalah yang hidup matinya hanya untuk uang. Harta baginya adalah Allah. Bandingkan Lukas 12 ayat 16 hingga 21. Mereka ini menimbun kekayaan untuk dirinya sendiri, ayat 1 hingga ayat 3. Mereka menindas dan memperlakukan buruhnya dengan tidak adil, ayat 4 hingga ayat 5. Mereka menggunakan kekayaannya untuk berfoya-foya dan untuk kepuasan diri sendiri. Mereka menghukum dan membunuh orang-orang benar dengan menggunakan kekayaan dan kekuasaan mereka, ayat 6. Tetapi apa yang terjadi atas mereka? Ternyata, saudaraku, akan ada hari Tuhan. Ketika hari itu datang, maka seluruh hal yang menyimbolkan kekayaan, yaitu kekayaan, pakaian, dan emas peraknya akan menjadi busuk. Sebenarnya emas dan perak tidak busuk, bukan? Tetapi kata ini digunakan Yakobus untuk menekankan bahwa apa yang mereka anggap selama ini bisa menjadi Allah mereka akan menjadi tidak bernilai dan tidak mempunyai kekuatan apa-apapun ketika hari Tuhan itu datang. Saudaraku, inilah menjadi peringatan agar kita tidak pernah menggantungkan atau mempercayakan hidup kita kepada harta. Karena pada akhirnya harta tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Allah, sang pemilik nyawa, datang mengambil nyawa kita, harta tidak akan mampu menahan kita. Tidak mampu memperpanjang sedikit pun hari-hari hidup kita. Karena itulah Yesus menyebut orang seperti ini adalah orang bodoh. Lukas 12 ayat 20. Sementara itu, Yakobus juga menyapa kaum miskin. Mereka ini adalah korban dari orang-orang kaya tadi. Orang kaya menindas mereka, menahan upahnya, diperlakukan dengan tidak adil, malah sering dibunuh dan dihukum. Bukan karena bersalah, tetapi karena si orang kaya itu telah membeli hukum.
Tentu keadaan ini sangat menyakitkan dan menyesakkan dada, bukan? Memang mereka memiliki harapan akan datangnya hari Tuhan. Pengajar-pengajar mereka mengatakan bahwa hari Tuhan itu akan segera datang. Tetapi apa yang terjadi? Tunggu punya tunggu, hari Tuhan itu tidak datang. Kedatangan hari Tuhan itu masih terus tertunda. Padahal penderitaan dari kaum kaya, penderitaan yang dialami kaum miskin dari kaum kaya ini semakin menyakitkan. Sehingga mereka mulai kehilangan pegangan. Saudara-saudaraku, keadaan serupa mungkin bisa kita alami. Banyak orang Kristen ragu, malah pesimis akan kedatangan Yesus kedua kali. Sehingga banyak orang yang tidak peduli, yang hidup seenaknya tanpa takut akan hari penghakiman. Walau memang ada orang yang menghitung-hitung, ada orang yang meramal hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan mereka menyesatkan banyak orang. Untuk itulah Yakobus menekankan bahwa hari kedatangan Tuhan itu pasti ada. Tuhan Yesus pasti akan datang dan akan segera datang, ayat 8. Tetapi dia akan datang seperti pencuri yang tidak menelepon, tidak meng-SMS, tidak memention di BB, atau tidak mengeteh di email, atau tidak men-share di WA group, dan tidak memberitahu terlebih dahulu. Tidak ada yang tahu persis tanggalnya, bulannya, tahun berapa dia akan datang. Tetapi dia pasti segera datang. Hakim sudah berdiri di depan pintu, ayat 9b. Siap mengadili setiap orang. Hanya tentang segera ini adalah menurut waktu Allah. Karena di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tertulis di 2 Petrus 3 ayat 8. Semua itu hanyalah hak prerogatif Allah. Dan ingatlah saudaraku, bila Tuhan menunda kedatangannya, bukanlah karena Tuhan lalai atau ingkar atau lupa, bukan. Tetapi karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan menginginkan agar ketika dia datang, tidak ada seorang pun manusia yang binasa karena belum percaya kepada Yesus. Karena itulah masa penantian ini adalah masa anugerah. Karena itu Yakobus mendaftarkan beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menantikan hari kedatangan Tuhan. Pertama, Yakobus menasehati mereka supaya tetap bersabar. Dua kata yang hampir sama digunakan berulang-ulang, yaitu makrotumeo, have patience, sebanyak 4 kali, dan hupomone, patient, endurance, 2 kali, untuk menekankan betapa perlunya mereka mempraktekkan kesabaran. Dan Yakobus memberi 3 patron tentang kesabaran ini. Yang pertama adalah kita harus sabar seperti kesabaran petani, ayat 7 hingga ayat 9. Petani tidak bisa mempercepat panen dan tidak bisa menawarnya. Semuanya bergantung kepada Allah. Petani hanya menunggu waktu yang ditetapkan Allah. Demikian halnya dengan kedatangan Tuhan. Namun demikian, si petani tetap bekerja, tetap mencangkul, membajak, menabur benih, menanam, menyiangi, merawat hingga tiba hari panen. Dia tidak berdiam diri. Demikian juga dengan kita. Menunggu hari kedatangan Tuhan bukanlah dengan pasif atau berpangku tangan, diam tanpa melakukan apapun seperti kesalahan jemaat di Tesalonika. Tetapi kita harus terus berkarya menurut kehendak Tuhan. Masa penantian adalah masa untuk mendemonstrasikan iman percaya kita kepada dunia, agar dunia juga turut percaya. Dan pada masa penantian itu akan banyak penderitaan mendera kita. Seperti si petani yang harus berkeringat. Orang Batak mengatakan martau borngin madabu aik.
diterpa terik panas matahari, diterpa dinginnya hujan. Demikian juga orang-orang percaya harus mengalami penderitaan, penyiksaan, penghinaan seperti yang dilakukan oleh kaum orang-orang kaya tadi. Orang-orang yang tidak menyukai Yesus akan terus berusaha menggulingkan iman kita agar meninggalkan Yesus. Masa penantian ini adalah masa melatih kesabaran dan sekaligus masa menguji iman kita. Karena hanya mereka yang setia sampai mati dalam mengikut Yesuslah yang selamat dan berhak menerima upah kehidupan kekal itu. Tetapi mereka yang tidak tahan dan murtad, mereka justru akan menerima hukuman yang jauh lebih berat. Tetapi saudaraku, pada akhirnya musim panen akan datang. Ketika itulah seluruh derita tadi menghablur, digantikan dengan sukacita. Air mata digantikan sorak-sorai. Itulah upah bagi mereka yang bertahan. Tetapi mereka yang tidak bertahan tidak akan pernah memperoleh hasil apapun selain kesengsaraan. Karena itu saudaraku, bersabarlah. Hari Tuhan pasti datang. Dan bila itu datang, penderitaan dan kesakitan oleh karena iman kita akan menjadi masa lalu yang tidak diingat lagi. Karena digantikan dengan sukacita sorgawi yang tidak bertara itu di dalam Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kesabaran kita haruslah seperti kesabaran para nabi ayat 10. Kita tahu ketika para nabi menyampaikan nubuatan, mereka acap menerima tantangan, penindasan, menjadi buronan, bahkan kehilangan nyawa. Walau demikian, mereka terus kukuh bernubuat. Karena mereka percaya apa yang Tuhan nubuatkan adalah sebuah kepastian. Dan kepastian itulah yang membuat mereka terus bersabar hingga nubuatan itu menjadi kenyataan. Demikian saudaraku, kita harus terus bersabar sehingga kita mampu bersikukuh memberitakan firman Tuhan hingga kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus sabar seperti kesabaran Ayub. Ayat 11. Ayub yang bertahan dalam derita ketika semua miliknya yang sangat banyak itu habis ludes tanpa bekas selain dirinya dan istrinya. Tetapi dia tetap bersabar. Karena baginya ada kepastian bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu setia. Tuhan itu selalu merencanakan yang baik bagi hidup kita. Kepastian seperti itulah yang membuat Ayub bertahan. Dan sebagai hasil kesabarannya, Tuhan memberi dia berlipat ganda dari yang sudah pernah dimilikinya. Kesabaran ketika kita kehilangan akan membuahkan hasil berlipat ganda dari Allah. Tetapi yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki dari kita adalah bersabar. Karena itulah jemaat dan kita diajak agar jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan ayat 9. Karena perilaku seperti itu adalah tanda bahwa mereka dan kita kecewa karena hari Tuhan tidak kunjung datang. Bila kita kecewa itu tanda bahwa kita tidak memahami cara berpikir Tuhan. Karena kita mengira Tuhan lalai, Tuhan ingkar, atau lupa akan janjinya. Orang-orang alamat surat ini menyalahkan para pengajar mereka. Yang mereka kira hanya memberi janji-janji kosong karena kesakitan mereka semakin hari semakin memburuk dari para orang kaya itu. Padahal saudaraku, bila kita mengerti cara berpikir Tuhan seperti yang dikatakan Rasul Petrus di 2 Petrus 3, nanti kita baca satu pasal itu, kita akan bersyukur bila Tuhan menunda kedatangannya. Mengapa? Karena itulah kesempatan bagi saya untuk terus memperbaharui hidup saya agar semakin sama dengan Kristus dan semakin layak menjadi penghuni sorga. Bagi orang yang memahami itu, baginya
Apakah Tuhan akan datang besok atau akan datang 1000 tahun lagi, dia akan tetap menjalani hidupnya dengan bersyukur, dengan terus bersuka cita, dan dengan hidup dengan tidak bercacat selama dia masih hidup di dunia. Kita baca itu di 1 Tesalonika 3 ayat 31. Karena itu saudaraku, percayalah, hari Tuhan pasti akan datang dan sudah dekat. Tuhan tidak lalai akan kedatangannya. Karena itu, bila kita diberi kekayaan, gunakanlah kekayaanmu untuk memuliakan Tuhan. Bila kita menderita, bersabarlah seperti petani, seperti nabi, seperti Ayub. Jangan bersungut-sungut dan jangan saling menyalahkan. Dan seperti ajakan epistel tadi dari Amsal 4, selama menunggu kedatangan Yesus kedua kali, dikatakan biarlah matamu memandang terus ke depan. Biarlah tatapan matamu tetap ke muka, ke depan. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Dan jangan menjadi lemah. Tetapi tetap lakukanlah keselamatanmu. Menjadikan hari penantian ini menjadi masa untuk memperbaharui hidup dengan tetap melakukan kehendak Allah. Agar ketika Yesus datang, kita didapatinya tidak bercacat di hadapannya. Sehingga kita layak memasuki surganya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kedua kalinya membawa kami orang percaya ini ke dalam surga-Mu. Karena itu kuatkanlah kami menantikannya dengan kesabaran. Biarlah masa anugerah yang penuh dengan penderitaan ini tidak membuat kami lemah atau murtad. Tetapi biarlah dalam masa anugerah ini kami terus memperbaharui diri kami agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kami layak memasuki surga-Mu. Biarlah masa anugerah ini juga kami gunakan untuk memberitakan Injil-Mu. Ya Tuhan, berkatilah para hamba-Mu dimanapun berada. Berilah mereka hikmat dan kuasa-Mu, sehingga semua pelayanan mereka berhasil memperluas kerajaan-Mu. Terutama usaha para misioner, para penginjil. Berilah keberhasilan agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan selamat. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dan juga di keluarga kami. Berkati juga kesehatan kami. Kuatkanlah mereka yang lemah. Legakanlah mereka yang mengalami pergumulan. Lancarkanlah segala rencana-rencana kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Jagailah anak-anak kami, peparan kami, terutama para remaja, agar mereka jangan terbawa-bawa oleh arus dunia ini. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami, juga pemimpin kami di semua aras. Biarlah negara kami tetap aman dalam kesatuan, terutama menjelang pemilu tahun-tahun depan. Berilah hikmat-Mu kepada semua penyelenggara pemilu. Ya Tuhan, berikanlah hujan dari langit-Mu bagi daerah-daerah yang sudah lama mengalami kekeringan, karena Engkaulah penguasa alam semesta ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.